tersebut singkat. Sekarang kita akan masuk dalam penjelasan pasal ke-7 sampai 14. Seperti biasa, firman hari ini akan dibagi oleh dua orang. Yang pertama Kak Dahlia akan menjelaskan pasal 7, 8, 9, lalu Mika pasal 10 sampai 14. Silakan Kak Dahlia. Sampai 13. Shalom semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan kalau boleh dapat kesempatan hari ini untuk bisa sharing pembacaan firman di 2 Raja-Raja pasal 7 sampai pasal 9. Di 2 Raja-Raja pasal 7 ini adalah terusan kisah ya dari maaf aku nggak siapin PowerPoint, sebenarnya siapin tapi nggak bawa laptop ke sini, laptopnya ditinggal di kosan, jadi nggak bisa share screen, nanti nggak kelihatan dan belum selesai. Jadi aku tanpa materi, maksudnya tanpa PowerPoint-nya. Maaf. Jadi di 2 Raja-Raja pasal 7 ini adalah lanjutan dari kisah di pasal 6 ya. Di mana di pasal 6 itu di ayat 24 sampai ayat 33 itu mungkin kita kilas balik sedikit di 2 Raja-Raja pasal 6. Itu di ayat 24 terjadi dan 25 di situ di Samaria saat dikepung terjadi kelaparan yang sangat hebat. Sehingga kelaparan yang sangat hebat ini membuat harga-harga apapun gitu menjadi naik ya. Kita bisa lihat di ayat 25b, pasal 6 ayat 25b. Nah, terus di sini juga mungkin ada kisah yang sangat memilukan ya, karena kelaparan yang sangat hebat itu ada seorang perempuan yang mendatangi raja, menyampaikan perihalnya, tentang bagaimana perempuan ini bersepakat dengan perempuan lain gitu, perempuan yang mengajak dia untuk memakan anak-anak mereka gitu. Yang dimana ini benar-benar kisah yang memilukan sekali ya. Bahkan raja di situ sangat merasakan berkabung gitu ya dengan keadaan ini. Terus di ayat ke-33 juga di pasal 6 itu di sini terlihat kalau saat raja menemui Elisa dan raja dan perwiranya menemui Elisa, di situ raja ini seperti menyalahkan Tuhan gitu ya. Kalimatnya, malapetaka ini daripada Tuhan. Mengeluh dan menyalahkan Tuhan karena keadaan kelaparan yang hebat yang terjadi di negerinya itu. Nah, terus lanjutannya itu ada di 2 Raja-Raja pasal 7. Di mana di ayat yang pertama itu Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui nabinya Elisa untuk menyatakan bahwa pada esok hari gitu, kira-kira waktu ini harga-harga bahan pokok gitu, bahan pokok makanan khususnya akan turun ya. Di mana di sini ditulis tepung terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di ayat 1. Nah, di sini mungkin di sini mungkin nubuat Tuhan ini mungkin terlalu sangat luar biasa, di luar pikiran manusia yang terbatas gitu ya. Kayaknya apakah mungkin dalam 1 hari gitu ya keadaan ini bisa berbalik dari kelaparan yang sangat hebat, bisa terjadi pemulihan gitu, dan itu datangnya dari Tuhan gitu, sehingga perwira yang mendengarkan nubuat ini merasa tidak percaya ya. Nah, di ayat 2 itu dia mengatakan, masakah hal itu mungkin terjadi? Karena ketidakpercayaannya terhadap nubuat itu. Lalu Elisa meresponi dengan keras ya kepada ketidakpercayaan perwira ini. Dia mengatakan, sesungguhnya engkau, di ayat 2b, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Benar-benar mengecam ya, kalau kamu bisa menyaksikan, tapi kamu nggak bisa menikmatinya gitu, menikmati bahan pokok yang bisa didapatkan esok hari itu dengan murah. Nah, terus yang di sini di ketidakpercayaan ajudan raja atau perwira ini mungkin kalau aku secara pribadi gitu sering terjadi ya dalam kehidupan aku secara pribadi gitu. Padahal dalam kehidupan aku, kalau aku kilas balik lagi gitu, aku udah merasakan begitu banyak perkara ajaib, perkara besar yang Tuhan nyatakan ya. Bahkan menurut aku masalah-masalah ini nggak mungkin bisa diselesaikan dengan pikiran terbatas aku gitu yang sebagai manusia. Tapi Tuhan itu punya kuasa yang tidak terbatas, yang nggak bisa kita batasin dengan pikiran kita yang terbatas gitu. Dengan kuasanya itu bisa mengubahkan suatu keadaan yang bahkan kelihatannya sangat sulit, tapi bisa berbalik dan menjadi terselesaikan dengan cara Tuhan yang luar biasa ini.
sama seperti keadaan ini ya, di mana saat itu Tuhan juga di sini ada di ayat ke-3 sampai 5, di sini ada kisah heroik ya, kisah kepahlawanan mungkin kalau aku menangkapnya, dari keempat orang kusta yang ada duduk di pintu gerbang. Dan dia itu kalau dia masuk ke Samaria, dia pasti mati kelaparan juga. Dan lalu kalau mereka pilihan keduanya adalah menyeberang ke perkemahan orang Aram. Nah, di sini empat orang kusta ini aku melihat dari keberanian mereka gitu ya, tekad yang dimana memang sudah tinggal ujung ya, mungkin sudah diambang kematian juga sebenarnya mereka ya, tapi mereka tetap mau berani untuk berjuang gitu, untuk menyeberang ke perkemahan orang Arab gitu. Mereka memutuskan untuk menyeberang dan akhirnya di situ juga Tuhan benar-benar bisa di sini aku meresponi gitu, kalau Tuhan tuh bisa pakai menyatakan kehendaknya itu dengan memakai orang-orang yang bahkan seperti orang-orang kusta ya, yang mungkin selama ini dikucilkan gitu, dijauhkan karena penyakitnya gitu. Tapi Tuhan bisa pakai mereka untuk menyatakan kehendaknya. Di ayat yang ke-6 sampai 7 itu Tuhan membuat tentara Aram mendengar bunyi serbuan pasukan tentara yang besar sehingga orang Aram melarikan diri. Nah, di pasal yang ke-7 sampai 8 itu 6 sampai 7 itu kita bisa lihat bagaimana Tuhan tetap menolong ya, bagaimana Tuhan menolong bangsa Samaria melalui keberanian 4 orang kusta ini, dan dia menolong dengan cara membuat suara-suara kegaduhan yang membuat tentara Aram itu menjadi gentar, menjadi takut gitu. Bahkan melarikan diri sehingga perkemahan itu menjadi kosong dan bisa diambil segala milik harta dan bahan pokok yang makanan yang bisa diambil. Terus di sini juga dari keempat orang kusta ini aku juga melihat gitu bagaimana orang yang di ayatnya yang ke-9 ya di sini. Padahal mereka ini selama ini mungkin adalah orang-orang yang dikucilkan gitu, tapi mereka itu tetap masih memikirkan bangsanya gitu. Saat mereka sudah mendapatkan di pasal ke-8 ya, sudah sampai ke kemah itu bisa bisa makan minum gitu. Terus di sana juga bisa mengangkut emas dan perak juga pakaian gitu. Tapi dan bahkan mereka menyembunyikannya, tapi mereka tidak lupa dengan bangsanya sendiri gitu, dan mereka datang menyampaikan itu. Jadi di sini aku melihat gimana Tuhan bisa memakai siapapun gitu untuk menyatakan kehendaknya, untuk menyatakan perkara besar yang dia mau nyatakan gitu. Bahkan orang kusta pun bisa dipakainya gitu ya, menyatakan kebesarannya perkaranya. Dan mereka juga tetap memiliki tetap menyampaikan kabar baik itu ya, menolong bangsa Samaria, sehingga akhirnya nubuat dari Nabi Elisa ini terjadi ya, di mana harga sesuka tepung terbaik itu berharga sesikal dan 2 sukat jela itu berharga sesikal. Dan di sini nubuatan yang keduanya juga terjadi ya, yaitu perwira itu hanya melihat di depan gerbang, di pintu gerbang gitu, saat dia mengawasi pintu gerbang, tapi dia tidak bisa menikmati itu gitu karena dia mati terinjak-injak gitu ya di pintu gerbang. Di sini apapun yang sudah Tuhan nyatakan itu benar-benar terjadi gitu ya. Dan yang aku mau tekankan di sini bukan kayak aku dapat sekali dari kedua raja-raja pasal 7 ini adalah gimana kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu sebenarnya nggak bisa kita batasin oleh pikiran kita yang terbatas. Jadi aku benar-benar merenungkan pesan ini, dan selanjutnya di 2 raja-raja pasal 8. Di 2 raja-raja pasal 8 ini ada 4 perikop ya. Yang pertama, ada 3 perikop ya. 4. Ada raja menolong perempuan Sunem di ayat 1 sampai 6. Di sini perempuan Sunem yang seperti kita sudah baca kisahnya di pasal 4 ya, itu telah ditolong oleh Elisa ya. Anaknya dibangkitkan kembali dari kematian gitu. Nah, di sini aku melihat bagaimana Tuhan itu
masih terus itu nubuat Nabi Elisa kepada perempuan Sunam ini adalah untuk pergi dan menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin. Di ayat kedua kita bisa lihat. Nah, di situ perempuan Sunam ini memilih untuk taat ya, mengikuti apa yang Nabi Elisa perintahkan gitu. Dan dia juga menyampaikan kalau akan ada kelaparan 7 tahun yang akan terjadi. Jadi nubuat ini juga aku merenungkan kalau Nabi Elisa itu benar-benar menyatakan kalau Tuhan itu benar-benar memelihara kehidupan perempuan Sunam ini sehingga dia mau dihindarkan dari bencana kelaparan selama 7 tahun itu. Gitu. Dan terus di ayat yang dan aku melihat kita tuh meskipun apa ya sama kayak perempuan Sunam ini kalau dia taat ya sama apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa yang merupakan kehendak Tuhan, yang merupakan perintah firman Tuhan untuk pergi. Aku tahu pasti itu bukan keputusan yang mudah ya, karena dia harus meninggalkan hartanya atau meninggalkan tanahnya gitu, kepunyaannya di negerinya dan pergi jadi pendatang lagi, jadi orang baru lagi di negeri yang baru gitu, dan harus menyesuaikan hidupnya dengan orang-orang yang baru lagi gitu, selama 7 tahun ya, bukan waktu yang singkat juga gitu. Tapi dia tetap taat pergi dan meyakini gitu kalau Tuhan pasti memelihara gitu, karena dia sudah merasakan juga kasih Tuhan bagaimana dia ditolong ya saat anaknya telah mati dan dibangkitkan kembali gitu. Dia ditolong, dia jadi merasakan sekali kasih Tuhan dan dia percaya kalau Tuhan pasti akan memelihara kehidupan dia untuk seterusnya gitu. Jadi mungkin sama juga kayak kejadiannya aku juga di sini sempat pergi gitu ya bukan ke negeri tapi ke kota lain gitu untuk suatu tujuan yaitu bekerja gitu. Jadi di sini aku ngerasain sekali gimana sulitnya beradaptasi dengan budaya baru, dengan lingkungan yang baru dan sebagainya gitu. Bukan hal yang mudah gitu ya. Nah, aku bisa ngebayangin bagaimana si perempuan Sunam ini tetap taat gitu saat diutus untuk pergi mencari menjadi pendatang gitu. Dan kita bisa lihat di ayat keempat sampai kelima di sini saat raja sedang bercakap-cakap ya dengan Gehazi, itu dia menanyakan gitu. Raja ingin tahu tentang apa sih perbuatan hebat yang dilakukan oleh Elisa gitu. Dan di situ Gehazi menceritakan ya bagaimana Elisa pernah membangkitkan anak seorang perempuan Sunam. Nah, di saat itu anak perempuan Sunam itu maksud saya perempuan Sunam itu datang gitu mungkin kalau aku bilang timingnya itu tepat sekali gitu ya saat lagi dibahas Elisa dan perkara besarnya yang menyangkut dengan kehidupan perempuan Sunam ini. Perempuan Sunam itu kembali dan di situ raja akhirnya itu karena Gehazi bilang itu perempuan Sunam yang kita maksud gitu. Lalu akhirnya raja terus mencari tahu tentang Elisa gitu, ingin tahu tentang perbuatan hebat yang dilakukan Elisa dan bertanya kepada perempuan Sunam ini, dan perempuan Sunam ini akhirnya menjawab dan ya akhirnya apapun segala. Dan di ayat yang terakhir di ayat 6 ya kita bisa lihat pulanglah kata raja kepada perempuan Sunam itu, pulanglah segala miliknya, segala hasil ladang yang sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Pulangkanlah. Jadi maksudnya pulangkanlah. Jadi semua hartanya, semua milik kepunyaan dan hasil ladang dari si perempuan Sunam ini saat dia kembali lagi ke negerinya itu dikembalikan lagi kepada perempuan Sunam. Jadi mungkin kalau kelihatannya rencana Tuhan itu sulit ya untuk dilakukan saat Tuhan memerintah ke sana gitu. Ini sangat sulit Tuhan gitu. Tapi di sini aku mau memahami gitu kalau rencana Tuhan itu pasti selalu yang terbaik gitu, dan karena Tuhan itu pasti akan memelihara kehidupan anak-anaknya gitu. Jadi itu yang aku dapat dari 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 6. Selanjutnya ada kisah perikop Elisa di Damsyik, yaitu di ayat 7. Nah, di kisah ini ada Raja Aram atau Ben-Hadad yang sedang sakit itu menyuruh Hazael untuk meminta petunjuk pada Elisa tentang kesembuhannya. Itu ada di ayat 1 sampai 2. Terus lalu Hazael pergi meminta petunjuk kepada Elisa. Nah, di situ nubuat Elisa menyampaikan gitu ya kalau Ben-Hadad akan sembuh.
tapi dia juga akan mati, dan matinya itu oleh karena Hazael. Terus juga di ayat ke-12 di sini Elisa menatap ke depan dan sedih gitu ya, dengan lama ke depan dan menangis lah gitu. Dia sangat sedih gitu karena dia bisa melihat bahwa Hazael ini akan mengadakan akan menjadikan suatu malapetaka yang besar buat bagi orang Israel gitu ya. Tapi di ayat yang ke-13 saat mungkin ini kesannya seperti Elisa juga seperti memperingati Hazael gitu. Kamu itu akan melakukan suatu kejahatan yang sangat besar bagi bangsa Israel gitu. Tapi di ayat yang ke-13 ini Hazael itu kesannya seperti menyangkal gitu ya. Kayak menyangkal kayak Bapak sehebat apa aku gitu ya. Di sini di ayat yang ke-13 di situ. Tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu. Dia merendahkan diri. Mana mungkin aku bisa melakukan hal yang malapetaka yang sebesar itu gitu ya. Hazael menyangkal gitu. Terus tapi setelah penyangkalan itu Hazael kembali kepada Raja Aram. Dia menyampaikan bahwa Raja Aram akan sembuh. Tapi dia juga yang membunuh Raja Aram itu. Dan itu tepat keesokan harinya saat dia diberitahukan oleh Nabi Elisa kalau dia akan melakukan hal itu. Di sini Elisa itu udah tahu kejahatan yang akan dilakukan Hazael dan sudah mengatakan kepada Hazael gitu kalau dia akan melakukan itu. Tapi Hazael menyangkal dengan merasa gak mungkin gitu ya aku melakukan hal yang seperti itu. Nah ini kadang juga sering kalau kembali kepada kehidupan aku sendiri juga gitu. Kadang-kadang saat kita memikirkan suatu hal yang buruk, bukan memikirkan, maksudnya melihat seseorang melakukan hal yang buruk gitu, kita kadang mikir nggak mungkin aku akan melakukan hal buruk kayak gitu juga gitu. Terus kadang-kadang juga saat kita sudah diingatkan melalui firman-firman Tuhan gitu kalau setiap dosa yang kita perbuat itu ada konsekuensinya gitu. Tapi ya gitu kita ngerasa karena kita sudah rajin mendengarkan firman dan sebagainya, kita kadang merasa sombong rohani atau merasa kuat gitu. Kita kayak percaya kalau aku pasti bisa kok menahan godaan-godaan si jahat itu untuk berbuat dosa gitu. Gak mungkin lah aku berbuat seperti itu gitu ya. Mungkin. Padahal kita sudah sering diingatkan gitu. Nah terus, tapi sebenarnya kenyataannya kita ini lemah gitu dan melemah dan mungkin aja bisa melakukan hal itu juga di saat kita memang tidak berjaga-jaga ya gitu. Jadi di sini yang aku pelajari gitu ya dari firman ini itu jangan pernah merasa kuat rohani gitu secara pribadi, tapi terus hidup bergantung sama Tuhan aja yang menjadi sumber kekuatan buat supaya kita bisa terus berjaga-jaga dan berlaku benar di hadapan Tuhan. Terus selanjutnya di 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 16 sampai 24 ini ada kisah tentang sepenggal ini ya, cerita tentang Yoram, riwayat Yoram Raja Yehuda, di mana dia itu Yoram anak Yosafat ini menjadi Raja Yehuda, terus memerintah di Yerusalem selama 8 tahun, dan hidupnya itu sama seperti menurut kelakuan raja-raja Israel yang sebelumnya, yaitu melakukan yang jahat di mata Tuhan. Karena dia juga tidak terlepas dari pengaruh Raja Ahab ya, yang kita tahu memang sangat jahat sekali. Terus karena dia juga di sini di ayat 18 dikatakan dia menikahi anak Ahab. Jadi masih sangat terpengaruh sekali dengan kelakuan-kelakuan atau ya perbuatan-perbuatan jahatnya Raja Ahab gitu. Jadi dia hidupnya seperti itu. Tapi di sini yang meneguhkan sekali itu di ayat 19 gitu, di mana Tuhan menyatakan kasih setianya gitu ya. Bahwa dia menyatakan janji juga kalau dia tidak akan memusnahkan Yehuda gitu, yaitu keturunan Daud, tidak akan memusnahkan mereka. Terus ada kisah jadi Tuhan itu benar-benar berpegang gitu pada janjinya.
janji setianya gitu, untuk tidak memusnahkan Yehuda. Dan terjadi di ayat 20 sampai 22 juga di sini ada terjadi di mana Edom dan Libna melepaskan diri dari Yehuda, memberontak dan melepaskan diri dari Yehuda. Terus di pasal 2 Raja-Raja 8 ayat 25 sampai 29 ini tentang Ahazia, anaknya Yoram, yang menjadi raja menggantikan Yoram dan memerintah di Yerusalem selama 1 tahun. Dan sama hidupnya juga sama ya, kelakuannya mengikuti kelakuan keluarga Ahab atau melakukan hal yang jahat juga di mata Tuhan. Gitu. Jadi dosa turun-temurun itu tetap berlangsung gitu ya. Karena dia masih dalam pengaruh keluarga Ahab ya, karena dia adalah menantu dari keluarga Ahab di ayat 27. Terus dia di ayat ke-28 di sini ada cerita tentang dia pergi bersama Yoram untuk memerangi Hazael, Raja Aram di Ramoth Gilead. Terus Yoram itu dilukai sama orang-orang Aram. Nanti ini akan berkelanjutan kisahnya di pasal 9 ya, tentang Yoram yang dilukai oleh orang-orang Aram dan nanti dijemput oleh Ahazia. Nah, di Ahazia di ayat 29 juga Ahazia menjenguk Yoram yang sedang luka ya, sedang diobati lukanya di Israel. Ya, jadi sepenggal cerita tentang kedua raja Yehuda yang hidupnya ya tidak ada perubahan yang begitu ya, begitu ini tetap hidup melakukan yang jahat di mata Tuhan gitu. Mungkin kita lanjut ke kisah selanjutnya ya, di 2 Raja-Raja pasal 9. Ini tentang terpilihnya raja yang oleh Raja Yehu ya, yaitu Raja Israel yang dipilih oleh Tuhan untuk membunuh atau menghabisi seluruh keluarga Ahab, keluarga Raja Ahab. Di sini di 2 Raja-Raja pasal 9 itu terbagi jadi 3 bagian, yaitu pertama tentang Yehu yang diangkat menjadi raja Israel. Di sini Nabi Elisa itu mengutus seorang nabi untuk mengurapi Yehu menjadi raja. Saat Yehu itu adalah panglima tentara ya. Dia itu bekerja untuk Raja Ahab. Ya, tapi dia dipilih sama Tuhan untuk membasmi gitu. Di mana di ayat yang di pasal 9 ayat yang ke-6 saat Nabi itu mengurapi Yehu menjadi raja, dia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah diurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel, maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab. Dan dengan demikian aku membalaskan kepada Izebel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Jadi di sini Tuhan mengutus Yehu, gitu, mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel dan mengutus dia untuk membasmi atau membunuh, menghabisi ya keluarga Ahab yang begitu jahat, dan juga istrinya yaitu Izebel, ratu yang sangat jahat, kejam gitu ya. Di sini yang bagian yang kedua juga, di situ saat Yehu dipilih menjadi raja Israel, datang pegawai-pegawai raja itu, terus pegawai-pegawai Raja Ahab terus menemui dia, terus mereka saat Yehu menyampaikan itu di ayat yang ke-12 menyampaikan kalau dia diurapi menjadi raja Israel, pegawai-pegawai itu langsung membentangkan pakaiannya dan menyembah Yehu ya, dan mengakui kalau Yehu itu raja. Nah, di sini Yehu selanjutnya di perikop yang kedua itu Yoram dan Ahazia dibunuh. Yehu itu mendatangi Yoram ke Yizreel saat Yizreel itu masih diobati gitu ya dari luka-lukanya yang karena perang dengan Raja Aram. Terus Yoram itu saat itu lagi dijenguk oleh Ahazia, Raja Yehuda ya. Terus saat itu dia menyuruh suruhannya untuk nanya apakah ini kabar damai gitu, apakah ini kabar baik yang didatangkan oleh Yoram. Tapi Yoram menjawabnya itu dengan Yehu menjawabnya itu dengan
ya dengan ini ya, seperti ketus ya, bukan urusanmu gitu, damai bukan urusanmu gitu. Akhirnya Yehu itu akhirnya Yoram sendiri yang keluar ya, Yoram dan Ahazia keluar mendapati menemui Yoram, menemui Yehu, dan dia menanyakan lagi ya, Yoram kembali menanyakan gitu, apakah ini kabar damai, hai Yehu. Lalu di sini di ayat yang ke-22 orang itu bilang, Yehu bilang, bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Yezebel begitu banyak. Gitu. Sini bagaimana damai itu bisa terjadi ya kalau kejahatan-kejahatan dari keluarga Raja Aram itu, Ahab itu masih terus berlangsung, apalagi dan Yezebel juga gitu. Itu maksudnya. Jadi akhirnya Yehoram dan Ahazia dipanah gitu, dan mati saat itu. Dan di sini perikop selanjutnya itu Yezebel dibunuh. Nah, di perikop yang ini nih tergenapi juga buat Nabi Elia ya, di 1 Raja-Raja pasal 21 ya, nggak salah. Ya, kalau katanya kematiannya Yezebel itu akan sangat mengenaskan ya. Padahal dia itu ratu yang sudah memimpin, gitu. Tapi dia matinya itu seperti tidak layak gitu, bahkan tidak bisa dimakamkan gitu ya di sini, karena mayatnya itu sampai tidak berbentuk dimakan anjing dan hanya ketemu bagian telapak tangan, kepala gitu ya, dan kakinya, dan kedua kakinya. Jadi di sini aku tuh memikirkan kalau Tuhan itu benar-benar adil sekali gitu ya dalam setiap penghakimannya gitu. Dimana raja yang sangat jahat ini, si Ahab, yang apa ya, dia yang membuat penyembahan kepada Baal itu menjadi hal yang biasa gitu ya, dan dia menyebarkan gitu peribadatan kepada Baal gitu. Dan juga Isabel ya, yang kita tahu sangat jahat, jadi otaknya juga untuk kejahatan dia yang di 1 Raja-Raja tentang kebun anggur Nabot ya. Di situ dia yang mempengaruhi Raja Ahab ya untuk berbuat licik gitu ya, dan kita bisa mencuri kebun anggur itu gitu ya, mengambil kebun anggurnya Nabot. Itu betapa jahatnya kedua pasangan ini gitu. Tapi Tuhan itu benar-benar adil dalam penghakimannya. Dia memakai Yehu gitu dan untuk jadi raja dan menghakimi si Ahab ini, dan benar-benar sangat mengenaskan gitu ya, untuk khususnya kematian Isabel tadi. Dan ini juga kayak seperti peringatan gitu, soalnya kadang-kadang peringatan juga mungkin bagi aku pribadi gitu, aku diingatkan juga gitu, dimana kadang-kadang kalau saat kita melakukan suatu hal yang jahat gitu, kadang-kadang kita bisa lihat seperti Ahab tadi ya, hidupnya ya baik-baik saja kelihatannya seperti itu ya dalam pemerintahannya gitu. Tapi sebenarnya saat kita pribadi juga, kalau kita melakukan hal yang jahat atau tidak berkenan kepada Tuhan, itu sebenarnya hidup kita itu tidak baik-baik saja ya, karena hubungan kita itu sama Tuhan itu udah semakin longgar, kadang semakin terputus gitu ya, dan karena terhalang oleh dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi kisah ini benar-benar mengingatkan gitu untuk hidup benar di hadapan Tuhan itu sangat perlu, sangat penting. Ya, mungkin itu yang bisa aku sharingkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Dahlia sharingnya. Thank you Kak, udah menjelaskan tadi ya dari pasal 7, 8, 9 gitu dengan jelas dan prakteknya terhadap kehidupan sendiri gitu. Bener, kisah-kisah raja-raja ini kayak related dengan kehidupan kita gitu. Jadi gambaran yang bisa kita pelajari gitu untuk benar di hadapan Tuhan. Amin. Thank you Kak. Lanjut pasal 10, 11, 12, dan 13 ya. Jadi pasal 10 sampai pasal 13. Nisa, silakan Nisa. Baik, terima kasih banyak Kak Megi atas kesempatannya. Hari ini aku mau sharing 4 pasal. Tadinya sebenarnya 2 pasal, karena satu teman kita lagi ada pelayanan tempat lain, jadi merangkap 4 pasal. Pertama 2 Raja
Raja pasal 10 ini tentang Yehu memunahkan keluarga Ahab dan juga Yehu menghapuskan penyembahan berhala. Nah, kalau kita lihat dari pasal ini di ayat 1 sampai 17, Yehu memunahkan keluarga Ahab, seperti yang tadi juga Kak Dari udah jelaskan, bahwa seperti yang Elia pernah katakan bahwa keluarga Ahab itu akan dipunahkan Tuhan. Kemudian di 18 sampai 28 itu tentang Yehu menghapuskan penyembahan Baal, tetapi nanti di 29 sampai 36 itu tentang dosa-dosa Yehu. Pertama pasal 10 ayat 1, di sini Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab. Pada Ahab yang bunyinya ntar di ayat 2. Jadi di ayat 1 ini Yehu menulis surat kepada para pembesar di Samaria itu supaya untuk sama-sama membunuh keluarga Ahab. Dan pada akhirnya nanti orang-orang Samaria takut dan juga akan ikut untuk membunuh keluarga Ahab. Nah, ini seperti yang tadi juga diceritakan, ini adalah nubuat dari Nabi Elia yang kemudian di ayat 17. Di ayat 17, setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Jadi di sini tergenapi ya, bahwa tadi yang dikatakan bahwa orang yang nggak setia di hadapan Tuhan, orang yang menyimpang di hadapan Tuhan, itu akan binasa. Dan kemudian kita ke Yehu menghapuskan penyembahan Baal. Nah, di sini Yehu cukup berani, taat dengan perintah Tuhan untuk menghapuskan para penyembahan Baal, para penyembah-penyembah Baal yang kita udah pernah baca. Mereka masuk satu gedung, terus tiba-tiba nanti mereka akan dibunuhkan dengan mata pedang. Dan di ayat 28, demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Nah, jadi pada ayat 28 ini, Yehu membinasakan berikan keturunan-keturunan Ahab yang masih menyembah berhala dan memunahkan Baalisme. Nah, jadi ciri-ciri Baal itu apa sih? Ciri-ciri Baal itu adalah kalau zaman dulu kan tentang mungkin patung atau menyembah Allah lain. Kalau zaman sekarang bisa karena kita juga maunya sukses atau makmur, terus kemudian juga tentang kemabukan terhadap dunia atau mengorbankan manusia. Kalau misalnya kita punya tindakan sampai mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri, berarti kita punya Baal dalam hidup kita. Nah, jadi sebenarnya kalau kita belajar dari kisah ini, harusnya kita juga kayak ngelihat ke diri kita gitu. Ngelihat ke diri kita bahwa sebenarnya para penyembah Baal itu bukan cuma mereka, tapi kita juga adalah para penyembah Baal seperti itu. Nah, kemudian di sini tadi ya, mungkin aku boleh ulang sedikit. Tadi kan ketika Yehu memunahkan keluarga Ahab kan dikatakan bahwa saking kejinya sampai mereka itu menyembelih mereka kan. Ya mereka disembelih karena kekejian gitu, kekejian orang-orang para penyembah Baal ini. Dan sama seperti kita, harusnya kita para penyembah Baal seperti kita nih harusnya juga disembelih sama seperti mereka gitu. Tapi kita bersyukur kita sudah mengenal Yesus sehingga Yesuslah yang menanggung setiap dosa kita. Nah, kemudian di ayat 31 dikatakan bahwa tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya, ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi balik lagi, tadi kan Yehu sudah menggenapi perintah Tuhan kan, sudah memusnahkan Baal-Baal, juga sudah memunahkan keluarga Ahab, tapi kembali lagi bahwa manusia, dan itu adalah Yehu termasuk kita juga, itu kita kadang kita nggak sesuai dengan perintah dan hukumnya Tuhan gitu. Karena kalau di sini Yehu kan tetap masih berpegang pada dosa Yerobeam, yaitu dengan menyembah lembu-lembu emas. Nah, lembu emas itu adalah digunakan sebenarnya sebagai taktik politik ya, tapi itu kan sesuatu hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang pada akhirnya di sini Yehu gagal menjadi Raja Israel yang membawa pembaharuan bagi bangsa Israel.
Jadi balik lagi sebenarnya Allah itu mau memberikan pembaharuan perjanjian kepada bangsa Israel, tapi oleh karena pemimpin-pemimpinnya itu pembaharuan itu gagal. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpinnya itu pertama mereka punya kepentingan pribadi atau ambisi pribadi untuk dirinya sendiri, dan mereka cinta kekuasaan. Jadi itu yang membuat pembaharuan Allah sampai saat ini itu tertunda dalam cerita ini ya. Dan juga karena ada dosa ya, balik lagi karena ada dosa sehingga ada terpecah belah, dan juga intinya ada dosa itu membuat semuanya berantakan, tidak sesuai dengan rencana Allah. Kemudian di sini juga tadi dikatakan ada 70 orang gitu kan. Nah, 70 orang itu juga pernah disebutkan di saat Yesus pernah mengutus 70 orang murid, kemudian juga silsilah Adam itu jumlahnya 70 orang. Jadi itu tidak kebetulan. Kemudian ada juga 42 orang, itu pada pasal sebelumnya ya, yang waktu itu Elisa pernah diejek. Iya, pernah mengejek Elisa. Nah, itu juga tidak kebetulan. Setiap angka-angka dalam pasal-pasal ini. Jadi kesimpulannya tadi dari pasal ini, akhirnya Yehu yang tadinya taat, dia tetap jatuh juga. Karena dia nggak taat sama Tuhan, dan balik lagi, ada ambisi dan ada cinta kekuasaan. Sehingga ya namanya dosa, Tuhan akan mendatangkan upah dan akan ada hukumannya. Kemudian lanjut ke pasal yang ke-11. Nah, pasal 11 ini membahas tentang Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja, dan yang kedua adalah Yoas, Raja Yehuda. Nah, kalau kita kenal Atalia ini adalah ibu Ahazia. Ibu Ahazia dan Atalia ini punya ambisi yang cukup licik untuk membunuh keluarga raja, bahkan cucunya sendiri. Demi apa? Demi dia menjadi pemimpin, demi dia menjadi raja. Nah, tapi dari kisah yang kita baca, hal itu digagalkan. Jadi keluarga raja tidak semua dibunuh. Karena apa? Karena ada Yoseba, istri Imam Yoyada. Waktu itu ada istri imam besar namanya Yoyada. Nah, Yoyada itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Sehingga istrinya Yoyada ini menyelamatkan Yoas. Nah, Yoas itu adalah Raja Ahazia. Yoas adalah anak dari Raja Ahazia. Nah, di sini kita tahu bahwa sebenarnya berkali-kali dalam sejarah ini mengatakan berkali-kali kayak keturunan Daud itu mau dimusnahkan. Tapi ternyata Tuhan di sini menyelamatkan keturunan Daud melalui Yoyada dan istrinya Yoseba. Karena tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk nanti Mesias akan datang melalui keturunan Daud. Jadi di sini kita kayak mulai paham kenapa sih silsilah Yesus itu penting di Matius pasal 1 ayat 1. Karena itu menunjukkan sebenarnya berkali-kali iblis mau dipunahkan dari keturunan Raja Daud, tapi Tuhan kembali menyelamatkan keturunan Raja Daud sehingga nanti akan ada Mesias yang lahir dari keturunan Raja Daud. Kemudian di sini juga Yoyada itu Yoyada punya keinginan untuk menggulingkan Atalia sehingga nanti menobatkan Yoas menjadi raja. Yoas menjadi raja dan dia mengajari Yoas untuk menjadi takut akan Tuhan. Tetapi hal itu tidak berjalan selalu mulus ya, karena sama seperti bangsa Israel atau Raja Yoas pada waktu itu, sama juga seperti kita. Ketika Yoyada nanti sudah meninggal, dan itu nanti ada di pasal 12, di pasal 12 ayat 2, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Nah, jadi di sini Yoas berpegang pada Tuhan hanya pada saat Yoyada hidup. Tapi ketika Yoyada sudah meninggal, Yoas juga menyembah berhala. Nah, seperti itu. Jadi sama kayak kita. Kadang waktu misalnya nih kita masih punya orang tua rohani atau kakak rohani yang sering ngingetin kita, mungkin kita bisa berpegang pada firman Tuhan kan. Karena kan seperti imam besar akan Tuhan kan seperti suara Tuhan. Tapi ketika itu tidak ada, maka kembali lagi menyimpang. Nah, Raja
Raja Yehuda ini, Yoas ini dia kembali lagi menyimpang dari Tuhan. Nah, ditambah lagi dia punya dosa membunuh anak dari Yoyada, yaitu Zakaria. Jadi di sini Yoas itu pertama sudah menolak Tuhan, kemudian dia sudah menyembah dewa lain, dan dia membunuh Zakaria. Yang pada akhirnya Yoas ini juga akan dihukum Allah dengan adil, yaitu Yoas akan terbunuh oleh perwiranya sendiri di 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 20. Dikatakan bahwa pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya ke penurunan ke Sila. Jadi di sini kita kayak kita seperti mengerti seperti ada suatu pattern yang intinya setiap dosa itu pasti ada akibatnya. Nah, dan ini semakin jelas pattern-nya itu. Bahwa sama, balik lagi, Raja Israel atau Raja Yehuda, mereka awalnya mungkin ada takut-takutan Tuhan, ada jahat pada Tuhan, tapi itu nggak berpegang teguh sampai akhir. Tapi mereka tetap melanggar. Yang nanti pada akhirnya raja-raja akan gagal gitu. Akan gagal untuk memberikan pembaharuan bagi bangsa Israel. Nah, selanjutnya tadi kan di 2 Raja-Raja di pasal 13 ya, selanjutnya itu ada Yoahas Raja Israel, kemudian tadi juga ada Yoas Raja Israel. Nah, dalam hal ini ada yang namanya Yoahas ini Tuhan memberikan kepada bangsa Israel seorang penolong sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Nah, jadi Raja Yoahas, Raja Israel. Salah ini ya pengetikannya teman-teman. Raja Yoahas adalah Raja Yehuda, bukan Raja Israel. Nah, di sini Raja Yoahas ini tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ya, dan ia hidup menurut dosa Yeroboam bin Nebat dan membuat bangsa Israel berdosa dan menjauhi Tuhan. Seperti itu. Kemudian Yoas ini baru Yoas Raja Yehuda. Ini ada pengetikan yang salah ya sepertinya. Oke. Oke, jadi tentang Yoas ya. Sebelumnya kan ternyata Yoas itu di pasal 13 ayat ya, di pasal 13 pasal 13 ini ada pertemuan Yoas nanti dengan Elisa. Dengan Elisa di ayat 22 itu bicara tentang pada waktu itu Yoas mengakui bahwa Allahnya Elia itu adalah pelindung sejati yang bisa melindungi bangsa itu pada waktu itu. Tetapi ketika nanti Elisa meninggal di ayat 14 sampai ayat 21 itu kan Elisa meninggal, tapi sebelum Elisa meninggal, Elisa itu berbincang-bincang dengan Yoas Raja Israel. Oh iya, Yoas Raja Israel. Mereka berbincang bahwa Elisa mengatakan silahkan ambil busur anak panah, kemudian tarik busurnya, dan ketika dibuka jendela ada berapa banyak yang ada berapa banyak gitu kan, yang ada berapa ada berapa banyak dari anak panah itu yang lepas itu. Ternyata itu hanya sebanyak 3 kali saja. Oh ini mending kita baca aja.
Nih, di ayat 18, pukullah itu ke tanah, lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Nah, jadi ketika anak-anak panah itu diambil, lalu setelah Elisa berkata pada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah, lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Nah, jadi abdi Allah itu gusar, seharusnya yang dipukul itu 5 atau 6 kali, dan itu menandakan bahwa hanya sebanyak 3 kali saja gitu Yoas ini akan menang terhadap Aram. Nah, kemudian kenapa itu diarahkan ke timur, ke arah ke jendela di sebelah timur, karena di daerah timur itu ada negeri Aram seperti itu. Nah, dan di sini juga menunjukkan kenapa tidak harusnya kan 5 sampai 6 kali, tapi Yoas tidak melakukannya. Nah, hanya melakukan 3 kali saja, dan ini menunjukkan bahwa Yoas itu kurang iman, dia juga kurang kuat dan kurang semangat, sehingga dia tidak total seperti itu. Tetapi balik lagi, sebenarnya Allah tetap melindungi bangsa itu. Nah, kemudian di pasal 13 ayat 21 sudah itu di pasal sebelumnya kan pasal 13 ayat 14 itu kan Elisa sakit. Hal yang aneh adalah, padahal Elisa kan menyembuhkan, dan dia dikenal sebagai seseorang yang memberikan kehidupan kan. Tapi kenapa Elisa harus sakit, kemudian harus meninggal karena penyakit? Mungkin kita bertanya-tanya seperti itu kan. Mungkin ada juga zaman sekarang ada orang yang punya karunia untuk menyembuhkan, tapi dia tetap harus meninggal. Dia tetap meninggal dan sakit karena penyakit. Nah, ini menunjukkan bahwa itu adalah akibat dari dosa Adam dan Hawa pada saat di awal, yaitu adanya penyakit dan kematian. Dan itu tidak bisa dihilangkan pada saat itu. Maka kita perlu Yesus untuk mengangkat setiap penyakit dan kematian yang abadi itu. Kemudian kita juga belajar di 13 ayat 21, di sini walaupun Elisa sudah meninggal, Elisa tetap melakukan mukjizat. Mukjizatnya adalah ada orang yang menguburkan mayat, kemudian ketika mereka mencampakkan mayat itu ke dalam kubur Elisa, mayat itu terkenal tulang Elisa dan hidup kembali. Kemudian bangun, berdiri. Dan ini seperti ada tafsiran yang mengatakan bahwa ini seperti kehidupan orang yang percaya atau kehidupan orang yang berpegang pada perintah Tuhan dan takut akan Tuhan, yaitu sampai waktu dia dalam kematian pun dia tetap menjadi sumber kehidupan dan sumber kehidupan bagi rohani orang lain. Jadi sebenarnya kalau kita takut akan Tuhan dan setia sama Tuhan, melakukan perintah Tuhan, mungkin kalau sekarang kita percaya sama Yesus, dan kita menjadi pengikut Yesus yang sejati, bahkan ketika kita sudah meninggal pun, kita bisa memberikan kehidupan bagi orang, yaitu dengan cara apa? Mungkin dengan cara pelayanan kita, atau sepanjang hidup kita bisa menjadi sumber rohani bagi orang lain. Jadi orang percaya itu sampai mati pun, dia tetap memberikan kehidupan bagi orang-orang di sekitarnya. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi sekarang Elisa kan meninggal ya. Elisa meninggal itu juga mungkin menjadi masa suram ya bagi bangsa Israel, karena Elisa kan abdi Allah yang menyampaikan suara atau firman Allah. Sehingga bisa saja kalau misalnya di dalam kehidupan kita juga, kalau nggak ada suara Allah, kalau nggak ada pesan Allah, sebenarnya kematian rohani bisa terjadi kapanpun. Jadi memang kita perlu terus kayak mengoreksi, dan kita mau terus minta suara Tuhan, firman Allah, sabda Allah itu terus ada dalam hidup kita, supaya kita nggak mengalami kematian rohani. Karena balik lagi, manusia itu bebal, dia kalau sudah, mungkin dia takut sama Tuhan, tapi mungkin dia kadang sering lupa sama Tuhan, berbalik, dia jatuh, sehingga dia perlu firman, yaitu Yesus. Dan dia juga perlu paham tentang Alkitab ya, kalau zaman sekarang, supaya kita tidak mengalami kematian rohani. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada kami.
Baik, terima kasih Mika, penjelasannya sangat jelas. Saya lanjut ke Pak Ferry untuk penambahan ya. Silakan Pak Ferry. Ya, puji Tuhan, selamat malam ya. Agak pusing ya nama-nama raja ya. Agak ada yang sama juga. Tapi jangan merasa pusing ya itu karena mungkin memang itu kitab raja-raja itu agak pusing karena nama raja itu sama ya. Yoas juga sama, Asia juga sama, Yoas juga sama itu. Tapi melalui nama-nama itu kita harus mengerti arti nama itu apa. Yo atau ya, kalau ini ada kata yo, ya itu artinya ada kaitan dengan nama Yahweh ya. Sehingga artinya semua baik. Yo, ya, ye, itu semua namanya itu sangat agamawi. Seperti zaman sekarang itu Markus. Ya. Kalau dengar Markus, ya sudah tahu ini orang siapa. Kalau dengar nama Yohanes, ya sudah tahu ini orangnya hidup seperti apa. Tapi di sini maksudnya tidak sesuai dengan nama mereka. Seperti zaman sekarang juga kan. Banyak Yohanes dan Markus itu sekarang tinggal di penjara juga. Pakai narkoba jadi. Itu juga, itu arti nama-nama raja Israel Utara dan Israel Selatan. Sehingga ya tidak sesuai dengan arti nama mereka. Namanya bagus, sangat alkitabiah, ada kaitan dengan kemuliaan Tuhan, tapi perbuatan mereka itu ya semua jahat. Itu mungkinnya sangat penting. Jadi dua raja-raja pasal 7 dan sampai pasal 13 ya, itu banyak pembunuhan terjadi antara Israel Selatan dan Utara khususnya. Khususnya Yehu ya, Yehu. Yehu menghancurkan keluarga Ahab. Karena keluarga Ahab dan khususnya Ahab dan istrinya Isabel itu ratu dari Sidonnya, ratu dari Sidon. Sidon itu daerah di luar Israel. Maka Isabel istrinya Ahab ini membawa berhala ke Israel Utara. Kemudian Rahab ini anak Rahab itu Adalia menikah dengan Raja Israel Selatan, Yehosafat. Sehingga menyembah berhala itu terpengaruh sampai ke Israel Selatan. Jadi hukuman Tuhan itu apa? Jadi hukumannya terjadi, hukumannya sesuai dengan hukum Taurat semuanya. Bukan secara apa ya, mungkin yaitu sesuai dengan apa keinginan Raja Yehu. Enggak. Itu hukumannya memang Raja Yehu dipakai, tetapi semua sesuai dengan firman Tuhan. Khususnya ayat yang paling penting di sini Keluaran 20 ayat 3 sampai 6. Itu dasarnya hukuman dari Yehu. Jadi Keluaran pasal 20 itu ke-10 firman Tuhan ya. Bunyinya begini ya. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau ada Allah lain, hukumnya apa? Mati. Karena melanggar hukum yang paling penting nomor 1. Nomor yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi di bawah, di laut, di atas bumi, di langit, bentuk apa saja dibuat sebagai patung ya, sebagai penyembah berhala ya, patung itu hukumnya ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, Yahweh Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Cemburu.
Karena ini hampir sama dengan selingkuhan. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Maka hukumnya sampai bukan hanya dia sendiri, tapi sampai kepada anak-anaknya. Jadi keturunan yang ketiga dan keempat itu. Maka Yehu melaksanakan hukuman dari Tuhan sampai ke anak keempat dari Ahab. Nanti Yehu juga sama. Yehu juga dipakai, tapi Allah sudah berkata ya, kalau tidak taat, nanti kamu dan anak-anakmu, anak keempat akan dihukum. Maka nanti juga sama, nanti minggu depan juga ceritanya ya. Anak Yehu itu akan dihukum, anak Yehu. Jadi Yoas, kemudian hari ini tadi apa ya? Yoas, nanti Yerobeam. Yerobeam itu ada dua nama Yerobeamnya. Pendiri Israel Utara itu Yerobeam. Tapi nanti anak Yehu juga ada Yerobeam, anak keempat. Jadi anak keempat itu semua dihukum. Jadi hukumannya semua terjadi sesuai dengan hukum Taurat, khususnya ke-10 firman. Karena menyembah berhala atau kalau ada Allah lain, yaitu hukuman mati. Hukuman mati. Jadi ini terjadi ya, terjadi. Tapi bedanya antara Israel Selatan dan Utara ya, itu bedanya kerajaan itu khususnya Israel Selatannya itu suku Yehuda, kerajaannya tidak terputus, tetap dari satu keturunan hanya anak Daud, keturunan Daud, tidak pernah berubah, tidak pernah diganti dengan keturunan orang lain atau suku lainnya. Itu penting karena ini tadi ya, Mika sudah jelaskan ada kaitan dengan janji Tuhan kepada Abraham dan anak yang bernubuat tentang Mesias yang akan datang. Kemudian Elisa ya, Elisa itu pasal tadi 13 ya, 13 kematian Elisa itu tertulis kan, tertulis. Tapi ya semua orang mati. Elisa juga mati, ya dia manusia. Tapi matinya sedikit beda. Dia sakit, tetapi Raja Israel Yoas datang, pasal 13 ayat 14 ya. Yoas berkata kepada Elisa, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Jadi Raja Israel biasanya yang jahat menyebut Nabi Elisa sebagai Bapa. Itu sama dengan kepada Elia. Artinya sangat menghormatinya. Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda itu artinya Nabi itu kekuatan untuk bangsa Israel. Karena ada Nabi, mereka menang. Jadi maka sama dengan kereta dan orang-orang berkuda. Dia senjata bangsa Israel. Itu sangat hormati ya, sangat hormati. Tapi Yoas memukul 3 kali saja. 3 kali di sini artinya tidak mau taat, tetapi ya hanya sekedar coba. Itu tidak beriman di sini artinya. Bukan sampai ke 5 kali, 6 kali. Kemudian Elisa mati, tapi mayat kena pada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Itu sangat mirip dengan kematian Elia, gurunya. Itu artinya apa? Pelayanan Elisa itu
diterima oleh Tuhan. Sehingga tidak akan mengalami kematian. Karena semua orang di sini mati-mati kan. Elia juga terangkat ke surga. Jadi sebagai bukti ya, pelayanan Elia itu diterima oleh Tuhan. Tidak akan hilang, akan tetap hidup. Tetap hidup. Jadi itu sebagai tanda ya, tanda. Jadi itu mirip ya, pelayanan Elisa dan pelayanan Elia, pelayanan Elisa hampir sama. Kemudian kematiannya semua sama. Dan semua nubuat yang dibuat oleh Elia itu dilaksanakan oleh Elisa, muridnya. Dan semua digenapi. Mengurapi Hazael, kemudian mengurapi Yehu, kemudian ya menghancurkan, menghakimi keluarga Ahab. Ini semua sudah ditumbahkan, sehingga di sini terus ya berulang-ulang nubuat Elia betul-betul terjadi. Maksudnya apa? Raja Israel selatan utara itu harus taat memperhatikan suara nabi. Itu penting. Yang mendengar suara nabi dan taat, dia akan hidup. Kalau tidak taat, dia akan mati. Jadi kita juga sekarang ya jabatan nabi tidak ada lagi zaman sekarang. Seperti rasul ya, rasul itu juga tidak ada zaman sekarang. Tetapi pelayanan yang seperti nabi dan seperti rasul masih ada zaman ini. Sehingga saudara-saudara harus memperhatikan suara dari nabi. Nabi itu siapa? Mungkin jemaat kita juga bisa, atau saudara-saudara yang ada di sekitar kita, sekarang berbicara kepada saudara-saudara, biar saudara-saudara kembali kepada Tuhan. Kalau saudara-saudara mengabaikannya, hanya dengar, tidak melakukannya, ya akan mengalami kematian. Jadi, misalnya Pak Pedi berteriak-teriak kepada saudara-saudara sekarang, harus membaca firman Tuhan, harus mendengar suara Tuhan, harus melakukannya, dan beritakan Injil. Kalau saudara-saudara tidak memperhatikan dan tidak memegang itu, ya saudara-saudara mengalami kematian ini. Kalau begitu, siapa yang bisa taat semua perintah Tuhan? Ya sudah tidak bisa. Kita justru lebih suka menyembah berhala ya, seperti tadi Mika sudah jelaskan. Kita juga hidup seperti keluarga Ahab. Coba ayah Pak Peri, kakek Pak Peri, kemudian ada apa ya? Buyut apa ya? Keturunan keempat ke atas Pak Peri, mereka menyembah berhala enggak? Aku sendiri pernah menyembah berhala. Waktu kecil, ya sujud menyembah di depan batu yang besar, mengadakan sajian. Apalagi nenek moyang kita. Maka semuanya sebenarnya keluarga Pak Peri ini juga ya dihukum mati seperti keluarga Ahab ini ya. Karena tadi ya, Talia bilang, ya Tuhan kita, Tuhan yang adil. Saudara-saudara menabur dosa, ya menuai dosa hasilnya, akibatnya. Sehingga melalui kisah raja-raja ini ya, kita betul-betul harus mencari solusi. Kita lari kemana? Kita lari kemana? Jangan berpikir, aku berbeda, aku belum pernah menyembah berhala, aku berbeda dengan Raja Ahab. Itu salah ya. Kita juga sama. Papa Pak Peri, kakek Pak Peri, mungkin buyut Pak Peri, itu ya semua penyembah berhala. Jadi solusinya apa? Solusinya ya Raja kita Yesus Kristus ya. Kita melarikan diri kepada Yesus Kristus, Raja kita. Dia yang disalibkan ya untuk menyatakan keadilan Allah ya, keadilan Allah dan menyatakan kasih-Nya. Itu mungkin kita ambil kesimpulan melalui hukuman dari Tuhan ini ya, dan juga hukuman itu betul-betul terjadi, sehingga
ya banyak jemaat menuju ke neraka, tidak mau mendengar firman Tuhan. Di dalam gereja banyak, ini semua sebenarnya itu raja-raja, orang Israel selatan, utara itu semua ibaratnya seperti orang Kristen zaman sekarang. Di gereja juga banyak berhala ada. Sehingga kita peka ya terhadap suara atau teriakan dari nabi-nabi ya. Kalau saudara-saudara ya mungkin mengabaikannya, akibatnya kematian. Sampai ke anak keempat. Kemarin ketemu satu orang ya di Teluk. Dia menyembah dewa bumi, orang Cina, orang China. Menyembah dewa dewa bumi. Jadi masih ada seperti itu. Jadi ya aku berkata ya, itu Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan dewa bumi yang menciptakan bumi. Tapi dia bilang, oh dewa bumi itu sampai sekarang berbuat baik bagi dia. Dia menolong sehingga dia beli rumah, renovasi rumah. Aku tidak bisa meninggalkannya. Itu ceritanya ya. Jadi bukan hanya orang seperti itu ya. Di dalam hati kita juga, ya ribuan berhala ada di dalam hati kita. Jadi ya hukumannya ya 2 Raja-Raja pasal 10 ya di sini ya. Yehu memunahkan keluarga Ahab. Memunahkan itu kata yang sangat kasar ya. Menghancurkan di sini. Seorang pun tidak akan lepas. Seorang pun tidak akan lepas ya. Jadi itu kita bisa belajar. Jadi takut akan Tuhan, takut ya kita berbuat sesuatu itu dosa atau tidak, dan menyembah berhala atau tidak, itu kita harus peka ya, peka. Dan juga mendengar, raja harus mendengar suara nabi ya. Kita juga harus peka ya terhadap suara Tuhan, suara dari saudara seiman, atau mungkin melalui khotbah hari Minggu pendeta kita. Jadi jangan meremehkannya, mengabaikannya. Jadi itu kita belajar. Dan juga tadi itu kota Samaria dikepung ya. Kemudian pegawai bilang pasal 7 ya, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit, masakan hari itu mungkin terjadi? Elisa bilang ya, besok kira-kira waktu ini semua harga normal ya. Jadi itu karya Tuhan. Waktu kita mendengar karya Tuhan, jadi kita selalu percaya ya, mujizat terjadi, dan juga ya Tuhan yang maha besar, maha kuasa, mengerjakan, mengubahkan segalanya dalam sekejap waktu. Itu iman kita. Kalau saudara-saudara mendengar, kalau aku juga mendengar ya langsung dari Elia, aku juga mungkin hanya mungkin ya ketawa ya. Bagaimana mungkin? Jadi mungkin kebanyakan kita ya sikap seperti itu ya. Ya, walaupun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Itu ya itu orang kurang beriman ya. Kurang beriman. Kita percaya kepada Allah yang maha besar ya, maha besar. Ya doa saudara-saudara, iman saudara-saudara seperti apa? Ya tidak kata mustahil. Itu imannya selalu. Orang yang mau mati, tapi doa kita ya mendoakan biar dia hidup. Itu iman kita ya. Jangan merasa doa untuk apa berdoa. Itu bukan orang Kristen. Dan pokok doa saudara-saudara jangan hanya seperti orang biasa. Tuhan kita Tuhan yang maha besar. Bagi itu ada Markus pasal 10 ayat 20 berapa 27 ya. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin.
Kalau dengar sesuatu, ya kita selalu amin ya. Amin. Jadi aku juga belajar. Ya aku pun mungkin kalau dengar Elisa, itu bagaimana mungkin? Pasti itu responnya. Sesuai dengan akal Pak Ferry ya. Tapi enggak, selalu mengaminkan. Amin. Amin. Dengan iman dalam nama Yesus. Itu juga mungkin kita bisa belajar. Itu saja. Terima kasih. Tetap semangat ya. Jangan tersesat ya di dalam kitab Dua Raja-Raja sebentar lagi. Ya tapi cerita terus berulang-ulang. Nanti sampai Yehu, ya minggu depan, ya anak keempat, sampai anak keempat Yehu itu dihukum. Yeroboam yang kedua itu berulang. Jadi Israel Utara dan Israel Selatan artinya ya semakin menurun kedua negara ini, artinya semakin apa ya itu hancur. Itu inti ceritanya ya. Itu saja. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ferry atas tambahan firman yang semakin lengkap. Jadi kita semakin belajar ya. Sepakat malam ini kita belajar banyak banget dari Kak Dahlia, Nika, dan juga Pak Ferry gitu. Dimana pokoknya kita hidup benar di hadapan Tuhan ketika baca ini bukan kayaknya ini bukan aku deh, tapi kayaknya ini aku deh, kayaknya ini aku deh gitu. Jadi kayak kita sama-sama sadar dan setiap hari memperbaiki diri kita, semakin aware, semakin sadar bahwa kita butuh Tuhan satu-satunya. Jadi ketika kita udah diberikan keselamatan sama Tuhan Yesus gitu, jangan sampai menyanyiakan keselamatan itu dan jangan sampai menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Sepakat? Oke, saya mau sebelum kita doa penutup, saya mau berikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, tadi ada berita duka ya dari anggota kita di Bandung gitu, suaminya Ibu Fati meninggal jam 9 pagi tadi. Mari kita sama-sama berdoa, kita beri dukungan juga. Kita walaupun nanti di grup teman-teman nggak ada, nanti saya akan sampaikan juga ke Bu Fati. Jadi kita sama-sama berdoa dan biar Tuhan memberikan kekuatan dan juga penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Terus yang kedua, puji Tuhan karena kebaikan Tuhan juga beberapa Alkitab sudah dikirimkan ke tempat 300 Alkitab di Nias, ada di 3 lokasi. Di sini ada Karnius ya. Ya, ada ke tempat Karnius juga, tempat pelayan Karnius ada 220 Alkitab, terus ada 80 Alkitab lainnya di lokasi lain, juga ada 20 Alkitab kita ke Kalimantan dan ke 20 Alkitab juga ke Sulawesi. Jadi sudah mulai dikirimkan dan distribusikan semua karena kemurahan Tuhan dan support Bapak Ibu saudara-saudari semua, dan kita benar-benar Alkitab ini dikirim ke tempat orang-orang yang membutuhkan, mereka memang tidak punya Alkitab gitu ya. Jadi di sini kayaknya ada Kak Karnius, boleh nggak 3 menit aja kayak sharing di sana 3 menit boleh. Gimana Kak di sana sampai Alkitab ini sangat perlu gitu. Jadi ada Kak Karnius? Ya, shalom, selamat malam. Ya, terima kasih. Pertama saya bersyukur diberikan Alkitab untuk kami di Nias Utara khususnya. Sebenarnya ini saya tergerak hati ketika saya pergi-pergi ke tempat-tempat sekolah-sekolah dan juga beberapa gereja di sini. Jadi sebagian besar banyak anak-anak pemuda-pemudi yang tidak punya Alkitab ini. Jadi bahkan di sekolah yang saya mengajar itu di SD, hampir semua anak-anak tidak ada Alkitabnya. Bukan hampir, memang semua tidak ada Alkitab. Tidak ada sama sekali. Seberapa banyak anak-anak di sana, setiap kali saya mengajar, tidak satu pun mereka punya Alkitab. Jadi itu yang membuat saya tergerak hati untuk meminta bantuan dari Bapak Ibu semua untuk membantu mereka. Ya, dan di sekolah-sekolah lain juga mungkin memang ada sebagian tetapi banyak yang belum punya, sehingga kadangkala ketika saya pergi ke tempat-tempat itu, jadi sering mereka juga sharing kepada saya, apakah mungkin ada teman pelayanan dari luar yang mungkin bisa membantu kita, bisa memberikan Alkitab untuk anak-anak ini.
Jadi itulah sebabnya saya sharing dan berbagi kepada Bapak Ibu kemarin tentang Alkitab ini. Ya. Jadi begitu sharingnya tentang bagaimana Alkitab ini mereka butuhkan. Iya, Jadi terima kasih Kak Agus. ada kemarin juga satu gereja yang saya datang itu, jadi itu sudah ada orang yang ini janjikan untuk kasih sama mereka, tetapi sampai saat ini belum datang-datang, belum ada. Jadi makanya saya bantu, saya bilang, oh untuk pemuda di gereja saya bisa bantu, dan itulah Alkitab yang dari Bapak Ibu saya bagikan untuk mereka. Ya, itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Karnius. Semoga semua orang kembali ke firman ya. Jadi yang paling penting memang firman. Jadi tadi sharingnya ya terharu juga gitu, kayak terharu akhirnya kita bisa menyebarkan firman ini bergerak sampai ke banyak orang yang mungkin belum dapat Alkitab, tapi gerakan ini benar-benar bisa sampai ke sana dan semua orang kembali sama firman Tuhan lagi gitu ya. Puji Tuhan, terima kasih. Dan selanjutnya juga ada pengumuman tentang mohon doanya untuk retret kita tanggal 4 sampai 5 Desember. Jadi sama-sama berdoa biar segala persiapan retret ini dapat berjalan dengan lancar dan biarlah segala kebutuhannya dicukupkan gitu ya. Jadi mari mohon doanya juga buat Bapak Ibu. 2 minggu lagi kita akan sama-sama mengadakan retret di Lampung dan berdoa juga semoga retret ini dapat dilakukan juga bersama-sama di luar kota. Jadi kita kapan-kapan ngumpul di Jakarta, kita retret di Jakarta bareng. Amin. Mana nggak ada suaranya? Kata. Amin. Amin. Yes. Betul, bisa kan Kami berdoa supaya dari ikut. Benar. Kapan-kapan bisa retret. Amin. Jadi ini iman dulu kan ya tadi. Iya tadi kita harus dalam iman gitu ya, dalam iman. Pokoknya kita di Nias atau bisa di Jogja atau bisa di Kalimantan, di mana-mana. Pokoknya kita bisa berdoa sama-sama. Ada gerakan retret RBF seluruh teman-teman anggota luar kota. Amin. Ya, itu saja. Saya minta tolong Ko Andi untuk tutup di dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua Tuhan yang Engkau curahkan Tuhan dalam hidup kami. Berkati Tuhan teman-teman RBF Tuhan, biar kami bisa Tuhan tetap setia Tuhan, bisa tetap Tuhan mencari Engkau Tuhan lewat firman-Mu Bapak. Biar kami bisa praktekkan Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati Tuhan setiap dari kami, biar kami Tuhan bisa menjadi orang yang mengikut Engkau terus Tuhan, sampai keturunan-keturunan kami Bapak. Jagai hidup kami Bapak, biar kami bisa terus mengejar Engkau. Terima kasih Bapak, biar kami bisa bertemu lagi Tuhan minggu depan, biar kami bisa mengenal Engkau lagi Tuhan, lebih dan lebih lagi Bapak. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Maggie, suaranya nggak ada. Oh ya, terima kasih semuanya. Mari kita sama-sama foto bersama dan open cam-nya. Nah, saya masih sangat terharu tadi dengar ini. Kita yang sering baca Alkitab suka bolong-bolong gitu. Saya jadi tertegur, tapi mereka yang nggak punya Alkitab sangat menginginkan Alkitab. Mari foto. Kok Andi bisa bantu foto siapa? Oh iya, sebentar. Okay. Saya foto ya. 1, 2, 3. Yang belum open cam, boleh open cam? Oke, lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua. Ya, selamat malam.
Terima Semua. kasih semuanya. Terus. Ya, kasih Kak Megi. Ya, terima kasih Bang Dodi, Italia, dan Mika, dan Abigail, Fenty, Reni, Iya, Pak. Juliana, Happy, semua Eko Sukati, Tian, Terima kasih Kak. Uli ya. Adi. Uli. Oke. Semangat Iya, ya. terus. boleh di kalian. Ya Tian, ya sampai malam. Ya, Thank you selamat Kak malam. Delia, Pak Thank you. Ya. Ibu. Julia lagi makan ya? Mika juga ya. Oke. Julia lagi makan. Bye. Dadah Ibu.